Justru saya mengangkat apa di sini? Mengagungkan apa? Dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang saya tegaskan, saya tekankan, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu yang wajib kita junjung tinggi. Yang kita wajib berpegang teguh, yang kita tidak akan sesat selamanya selama kita berpegang kepada apa? Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang dua perkara itu, Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Lebay. Awas, perangkap iblis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tetap menjaga kita sampai hari ini. Kita bersua melalui media. Saudaraku seiman, seislam, satu manhaj salah. Aku selalu berdoa kepada Allah agar kalian semua dalam perlindungannya dimanapun kalian berada. Pada saudaraku yang ada di Malaysia, di Brunei, dimanapun, insya Allah istiqomah dalam manhaj salam. Melaksanakan Islam yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh budaya, adat istiadat, tradisi leluhur yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Walau kita dicaci dan dimaki, no problem, tetap jalan lurus ke depan. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlari. Banyak orang yang gak suka dengan kehadiran dakwah-dakwah para ulama poros Nabi. Mereka terusik dan terganggu karena kebiasaannya, kebudayaannya disinggung. Kalau orang yang akalnya sehat, hatinya suci, mereka akan berterima kasih dengan hadirnya para ulama-ulama poros Nabi menyampaikan risalah bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bukan marah-marah, mencaci maki, mengejek-ngejek. Yakinlah kalian semua saudaraku seiman seislam, makin hari makin ke depan manhaj ajaran salaf semakin dicintai oleh umat Islam. Bersyukurlah kalian semua mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dulu kita yang manhaj salaf diteror, disebut Wahabi, Salafi, radikalisme, teroris. Allah tak ridho dengan ucapan-ucapan kalimat yang buruk seperti itu. Allah buktikan Salafi, Wahabi bukanlah radikal, bukan teroris, dan tidak pernah menginginkan membuat suatu negara Islam Indonesia sebagaimana yang ada hari ini, heboh, viral, Al-Zaitun. Allah buktikan negara Islam Indonesia yang berkeliaran di luar Al-Zaitun mencari, merekrut manusia-manusia untuk menjadi anggota negara Islam Indonesia. Mengerikan, ada negara dalam negara. Tapi sampai hari ini seakan-akan pemerintah tidak tahu dengan pergerakan-pergerakan di bawah tanah. Terbukti, ternyata bukan Salafi yang radikal, bukan Wahabi yang teroris, bukan Salafi yang gampang mengkafir-kafirkan orang di luar golongannya. Apa konsep mereka? MK Madinah, MK mereka singkat MK Mekah. Mekah itu singkatan dari MK. Kemudian MD, MD itu Madinah. Jadi kalau di Al-Zaitun itu Madinah. Nah, di situ boleh melaksanakan sholat ibadah boleh. Tapi kalau di luar Al-Zaitun nggak sholat nggak apa-apa. Karena mereka berdalil menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang yang mau ikut mereka. Waktu kita sholat, kita baca Al-Quran. Itu alasan mereka. Sama saja dan panjang kalau kita bahas masalah ini. Tapi yang penting adalah ternyata yang radikal bukanlah salah,
Alhamdulillah ya Rob, telah kau buka pelan-pelan. Kau tunjukkan di mata umat Islam yang suka menghina, mencerca ajaran-ajaran salaf. Sekarang kau lihatkan kepada mereka. Alhamdulillah. Kita melihat bagaimana pendidikan ulama sunnah kepada kita adalah pendidikan yang ilmiah. Mereka sebutkan masalah, dalil, masalah, dalil, masalah, dalil. Kita dididik oleh mereka untuk ilmiah, untuk berjalan di atas dalil. Dan pendidikan yang seperti ini tidak didapatkan selain dari pendidikan sunnah. Berbagai macam syubhat di luar sana untuk menjauhkan manusia dari mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ada yang beralasan bahwa kita harus mengikuti jalur-jalur tertentu, ya, bahwa ini kitab sudah disaring, sudah direvisi dan seterusnya, sehingga mengesankan seakan-akan tidak boleh langsung membaca kitab-kitab yang di sana disebutkan langsung dalil Al-Quran dan hadis. Padahal maksud kita wajib mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi adalah dengan membaca kitab-kitab para ulama. Ya. Bukan kita langsung datang ke Al-Quran dan hadis mengambil suatu hukum dengan melangkahi ulama 4 mazhab, melangkahi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bukan ini maksudnya. Tapi maksudnya siapa saja yang berbicara, apakah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam 4 mazhab. Kalau itu masalahnya agama, harus berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Bahwa di antara misi misionaris yang paling besar, mereka membuat kaum muslimin tidak lagi mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, dan tidak lagi menjaga salat 5 waktu berjamaah, ya, karena ini merupakan sumber persatuan. Karena otomatis kalau orang prinsip beragamanya mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, ke seluruh dunia pun dia pergi tetap sama. Karena Al-Quran universal, hadis Nabi juga universal. Pemahaman para sahabat Nabi juga universal. Tapi kalau kaidah beragama, kita ikuti saja mayoritas masyarakat setempat kita. Kita ikuti aja bagaimana keumuman masyarakat di tempat kita, dia akan berubah-ubah. Ya, sesuai dengan perubahan tempat. Kalau dia beralasan kita di Indonesia ikut Syafi'i karena mayoritasnya Syafi'i, kalau dia ke Burma, ke India, berarti harus pindah mazhab dong, pindah ke Hanafi, di sana mayoritasnya Hanafi. Kalau dia ke Maroko, di sana mayoritasnya Maliki, berarti pindah lagi dong, jadi Maliki. Kalau dia ke Timur Tengah, rata-rata di sana Hambali, pindah lagi dong ke Hambali. Ya macam HP jadinya. Di Indonesia pakai kartu ini, pergi haji ganti dengan kartu Saudi, pergi ke Mesir pakai kartu Mesir, setelah itu pakai kartu yang lain, pulang ke Indonesia baru pakai kartu Indonesia lagi. Ya, sedangkan Allah menyebutkan Al-Quran untuk seluruh manusia. Setiap yang menganut agama Islam, sumber agamanya adalah Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ada dalil dia ikuti. Kalau ini prinsipnya, dia tidak akan berubah-ubah. Dia nggak akan pindah dari sebuah prinsip pada prinsip yang lainnya, kecuali karena ada dalil yang telah dia ketahui. Kemanapun dia pergi, dia berprinsip. Dia ke Maroko, ada orang yang mengajak dia untuk melakukan sebuah ibadah. Dia lihat, ada dalil nggak dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi? Ada contohnya nggak dari Nabi dan para sahabatnya? Enggak ada, mohon maaf, saya tidak melakukan. Berprinsip dia. Tapi kalau kaedahnya seperti di atas tadi, dia nggak akan berprinsip, berubah. Apalagi kaedahnya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung tinggi. Ini kaedah liberal. Karena kaedah yang benar adalah ittaqillah haitsuma kunta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, kita adalah hamba Allah, kita adalah umat Islam. Dan referensi Islam kaum muslimin dalam beragama adalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Baik, ini sesuatu yang perlu kita perkuatkan kepada anak keturunan kita, ya, karena melihat banyaknya syubhat-syubhat yang luar biasa yang ingin memalingkan manusia dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW yang telah dibawa oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan diterangkan oleh mereka ulama-ulama yang datang setelah mereka seperti 4 imam mazhab dan seterusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.